Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Darso Arif Bakuama di sini di Toiba TV di hari Ahad tanggal 27 April 2025. Kali ini saya akan membacakan sekali lagi opini Pak Ali Syarif menyambung video terdahulu, video sebelum ini, masih soal Yusuf Mansur. Pak Ali Syarif menulis seperti ini: di balik jubah dan peci, di balik panggung ceramah dan lantunan ayat-ayat suci, kadang tersembunyi realitas yang tidak seindah kata-kata. Yusuf Mansur, sosok yang pernah dielu-elukan sebagai ustadz muda penuh karisma, hari ini justru menjadi contoh gamblang tentang bagaimana ketidaksesuaian antara penampilan dan perilaku bisa berujung pada pembatalan sosial atau cancel kultur versi umat. Fenomena Yusuf Mansur bukan sekadar soal kontroversi pribadi, tetapi juga cerminan dari krisis otoritas moral dalam tubuh keulamaan populis. Julukan ustadz yang disandangnya seolah menjadi alat legitimasi untuk mengumpulkan dana, menjual mimpi, dan mengajak orang percaya pada narasi sukses spiritual lewat sedekah. Namun narasi-narasi itu yang dikemas dengan kisah inspiratif dan dramatis belakangan terbukti banyak yang tak lebih dari cerita rekaan atau dengan kata lain kebohongan. Sudah lama, sudah sekitar 10 tahun yang lalu saya menulis tentang cerita-cerita fiktifnya Yusuf Mansur yang dipakai dia untuk memotivasi orang atau memancing emosi orang untuk bersedekah kepada dia, dalam buku yang saya beri judul Menebar Cerita Fiktif Menjaring Harta Umat. Pak Ali Syarif lanjut menulis, Yusuf Mansur pernah bercerita dia pernah membeli hotel, pernah membangun universitas, berinvestasi emas dan properti yang menguntungkan jamaah. Tapi kenyataannya banyak jamaah yang merasa ditipu, dan dana umat yang dihimpun dengan semangat investasi surga tanda kutip justru hilang tanpa kejelasan. Bahkan tak sedikit yang menggugat dan menuntut hak mereka karena merasa menjadi korban janji manis yang tak pernah ditepati. Yang ironis, lanjut Pak Ali Syarif, semua itu disampaikan dengan gaya ceramah yang memikat, emosional, dan penuh dramatisasi. Yusuf Mansur itu membentuk panggung keagamaan sebagai panggung bisnis dan panggung personal branding dirinya. Dari ustadz, ia menjelma jadi pebisnis, bahkan disebut sebagai bos warung steak and shake. Yang ironisnya, tidak sedikit yang mengaitkan bisnis itu dengan dana umat yang dikumpulkan lewat program-programnya. Jadi saya menambahkan sedikit, banyak juga atau ada juga yang mencurigai Yusuf Mansur membangun bisnis dia warung steak and shake itu juga berasal dari uang umat yang dikumpulkannya dalam berbagai kesempatan. Selanjutnya Pak Syarif menulis, publik yang semula terpukau kini terbangun dari hipnotis spiritual itu. Kepercayaan masyarakat runtuh, otoritas runtuh. Sosok yang dulu dielu-elukan kini dicurigai. Dari panggung-panggung masjid ke pengadilan opini. Dari panggung-panggung masjid ke pengadilan opini publik, Yusuf Mansur menjadi figur yang tidak lagi disambut dengan amin, tetapi dengan tanda tanya besar. Ini saya rasa sebuah pengamatan yang cukup jernih dari Pak Ali Syarif yang juga akademisi. Apa yang salah? Jawabannya barangkali terletak pada jurang lebar antara ucapan dan perbuatan, antara tampil sebagai membawa cahaya tapi justru memadamkan harapan umat. Masyarakat tidak butuh dai yang hanya pandai bercerita, tetapi butuh pemimpin moral yang bisa dipercaya. Ketika keteladanan runtuh, maka panggilan ustadz tidak lagi sakral. Ia bisa menjadi topeng, bisa pula menjadi senjata makan tuan. Saudara-saudara, kalau hari ini
Yusuf Mansur masih ada yang memanggil dia dengan predikat Ustadz, maka sesungguhnya dia adalah Ustadz yang sangat tidak berwibawa, sama sekali tak memiliki wibawa apa-apa. Kalau dia menulis di media sosial atau dia diberitakan oleh media netral, maka tak ada komentar lain kecuali caci maki dan penghinaan terhadap dia. Kalau hari ini Yusuf Mansur tampil berceramah saja lewat media sosial milik dia, maka sudah bisa dipastikan 90% dari komentar yang ada itu adalah komentar-komentar yang sangat negatif terhadap diri dia. Lebih lanjut, Pak Ali Sarif menulis, dalam dunia digital hari ini masyarakat makin cerdas, transparansi makin kuat. Cancel culture adalah ekspresi sosial atas ketidaksesuaian itu. Bukan semata pembalasan, tetapi bentuk proteksi kolektif agar agama tidak lagi dikomodifikasi. Mungkin Yusuf Mansur masih punya panggung. Lanjut Pak Ali Sarif, masih punya pengikut, tapi gelombang kekecewaan yang tak lagi terbendung menunjukkan satu hal. Masyarakat sudah meng-cancel dia secara moral. Dan dari seorang yang pernah mendapat gelar Ustadz, itu adalah hukuman yang paling berat. Saudara-saudara, berikut ini saya mau lampirkan dua video untuk mendukung opini Pak Ali Sarif ini. Saya mau lampirkan dua video. Video pertama, mari kita sama-sama mendengar sekali lagi dan menyaksikan sekali lagi kebohongan-kebohongan yang pernah diungkapkan Yusuf Mansur di hadapan banyak orang dalam sebuah acara ceramah. Kita lihat bagaimana Yusuf Mansur begitu percaya menceritakan tentang sebuah kebohongan yang dia dengan bangga menceritakannya. Video kedua, saudara-saudara, saya ambil dari detik.com. Video ini sebenarnya sudah dipublish oleh detik.com pada tanggal 23 Oktober 2017. Kita tahu saat itu Yusuf Mansur sedang gencar-gencarnya menjual PayTrend. Dia menggunakan semua media untuk menjual PayTrend, mulai dari televisi, surat kabar cetak maupun surat kabar online, dipakai untuk menjual PayTrend. Tidak terkecuali dengan media-media sosial bentukannya atau dalam kekuasaannya. Tidak mungkin media komersil seperti detik.com itu memberi ruang dan waktu begitu panjang kepada Yusuf Mansur kalau itu tidak berbayar. Jadi Yusuf Mansur ini, saudara-saudara, mau mengeluarkan uang untuk menjual PayTrend plus dengan kebohongan-kebohongan yang dia ceritakan agar orang mau membeli PayTrend. Nanti kita simak sama-sama potongan video itu, dan mari kita menilai, sama-sama menilai bahwa dalam pandangan saya apapun yang diungkapkan Yusuf Mansur dalam video itu semuanya ternyata adalah bohong. Begitu pula yang dia katakan tentang PayTrend dan PayTrend Asset Management, itu semua ternyata hari ini terbukti bohong. Saudara-saudara, video itu walaupun sudah lebih dari 5 tahun dipublish, tapi sampai saat ini atau setidaknya beberapa waktu yang dekat dari saat ini itu masih saja di komentar orang. Ada satu komentar yang perlu saya bacakan di sini. Komentar ini baru saja ditulis atau dikomentari oleh pemilik akun Zulhan RKT itu 1 bulan yang lalu. Nanti link dari video ini saya sertakan dalam deskripsi video. Lalu kita membaca sama-sama komentar-komentar orang di situ. Ada begitu besar perbedaan antara komentar-komentar orang pada tahun 2017 dan tahun 2018 dibanding dengan komentar-komentar yang terjadi atau yang timbul tahun-tahun terakhir ini. Ada sebuah komentar yang bagus sekali, yang baru saja ditulis oleh pemilik akun Zulhan RKT ini 1 bulan yang lalu. Komentar dia ini tak jauh beda dengan opini Pak Ali Sarif yang baru saja saya bacakan.
Pak Julhan pada 1 bulan yang lalu itu menulis seperti ini. Bukan dirimu atau pribadimu yang menilai siapa dirimu. Ini perkataan dia terhadap Yusuf Mansur. Bagaimanapun kamu, Bapak Yusuf Mansur, meyakinkan umat kalau kamu ustadz, kiai haji atau gelar-gelar lainnya, manusia cepat atau lambat akan ketahuan aslinya. Bagaimanapun loyang, disepuh ketahuan mana emas asli mana loyang, atau uang asli atau uang palsu akan ketahuan juga. Awas, manusia munafik itu sangat berbahaya. Ketika agama Islam di awal zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang munafik ini sudah ada, dan akhir zaman orang munafik ini tetap ada dan menjadi musuh agama yang paling ngeri. Bagaimana tidak ngeri? Seakan membela orang munafik ini, seakan membela, memperjuangkan agama Islam. Kenyataannya adalah menghancurkan agama Islam. Terlalu panjang untuk diceritakan. Jadi apa yang kita saksikan terhadap Yusuf Mansur ini, awalnya dia dielu-elukan sebagai ustadz muda yang penuh harisma dan bisa menyelamatkan ekonomi umat, malah belakangan menjadi penghancur ekonomi umat. Seperti apa yang ditulis oleh Pak Ali Sarif. Lebih lanjut, Pak Julhan RKT menulis, hati-hati ucapan manis manusia munafik. Ciri-cirinya suka berkamuflase dengan nebeng dan kebesaran orang lain atau gelar. Tidak sedikit orang yang nebeng atas kebesaran Nabi, mengaku cucunya, keluarganya dan lain sebagainya. Tetapi mereka hanyalah mengumpulkan harta uang yang setelah berkumpul mereka untuk kemewahan pribadinya. Kembali lagi ke perbuatan. Apabila seseorang akhlak perilakunya buruk, suka merugikan orang lain, yang diucapkan tidak sesuai dengan tindakan dirinya. Jauhi orang-orang atau manusia seperti ini sebelum Anda menjadi korban mangsanya. Awas, manusia munafik, casingnya Anda lihat menarik, padahal aslinya isinya sampah. Anda kira yang si munafik berikan itu obat, padahal itu racun. Waspadalah, karena niat pelakunya, kejahatan itu bukan hanya karena niat pelakunya, tetapi bisa terjadi karena adanya kesempatan. Begitu salah satu komentar dari video tersebut. Dan setelah komentar ini, beberapa hari yang lalu juga masih muncul komentar-komentar yang menilai pribadi Yusuf Mansur, bahwa apa yang dia bicarakan, apa yang dia sampaikan itu hanyalah buah dari kebohongan semata. Saudara-saudara, saya pada video terdahulu sudah berjanji akan memberitakan soal hutang Yusuf Mansur yang ditagih oleh beberapa pihak yang kemudian sampai ke pengadilan. Karena informasinya belum semuanya terkumpul, maka saya masih menunda video itu sampai video yang akan datang. Semoga bisa terkumpul informasinya dan saya bisa sampaikan di sini. Saudara-saudara, semoga 2 video saya ini cukup memberikan kepada kita bagaimana bos dari warung Stick and Stick ini membangun kebohongan demi kebohongan untuk bisnis pribadi dia, untuk kepentingan pribadi dia, yang ternyata belakangan bisnis-bisnis dia itu semuanya berbuah kehancuran. Hanya tersisa dari Yusuf Mansur hari ini, bisnis dia adalah warung Stick and Stick itu, yang sekali lagi karena bisnis itu dijalankan atau dioperasikan oleh Jody Brotoseno, orang yang memang cukup punya pengalaman bersama orang tuanya mengelola bisnis kuliner. Semoga video saya ini bermanfaat dan sampai bertemu pada video berikutnya. Kali ini cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok insya Allah Anda akan saksikan 737-800 akan mendarat di Indonesia, dan pilot yang pertama kali menerbangkan adalah seorang hafizul Quran. Insya Allah. Jadi
Jadi saya udah tawar. Saya udah berangkat ke Boeing. Udah berangkat Pak, saya ke Boeing. Saya mau ditanya, saya berangkat kan itu di sono Pak, layer 3, layer 4 orang Indonesia. Orang Indonesia Pak. Itu yang ngegedein Boeing orang Indonesia. Waduh, Indonesia Masya Allah hebat. Saya dikasih tuh tour VVIP. Saya ditanya sama bule-bulenya, ini orang yang mau beli pesawat. Oh, saya bilang, no. I'm come here to buy your factory. Sembarangan aja pengen beli pesawat. Gue mau beli pabrik lo, tau nggak? Nggak, saya orangnya emang suka begitu. Demen aja begitu tuh. Jadi pesawat apa yang Anda mau beli? Enggak, saya mau beli pabriknya. Dia bilang, impossible, nggak mungkin. Saya bilang, jangan bilang nggak mungkin, gue aduin sama Tuhan gue loh. Kan tadi ada Paytrend dan PAM ya, Ustadz ya. Itu kan di sektor keuangan. Itu kan biasanya menyimpan risiko yang sangat tinggi. Nah gimana Ustadz mengatasi atau mengantisipasi risiko-risiko itu? Ya pertama kita alhamdulillah memiliki manajemen yang kuat, solid, dan teknologi yang insya Allah kan BI dari awal bilang, ini gimana teknologinya? Mana ya? Terus BI nyebut satu nama perusahaan asal Eropa ya. Ini belak-belakan ya. Tapi jangan belak-belakan banget deh. Satu negara Eropa, Pak. Terus saya bilang, oh apa namanya? X. Ya udah, saya simpen namanya dan saya bilang kita berangkat ke sana. Ngapain kita beli? Ya kita berangkat tuh ke sana. Oke. Oh, kita beli. Jadi kan begini, Pak Ustadz kalau mau bagus pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Ya udah bukan pakai, tapi kita datang beli. Nah saya datang itu belinya dengan power of networking, sama power of opportunity. Dapat. Jadi teknologinya cakep, SDN kan tinggal salaman doang. Begitu salaman maka kekuatannya beda. Bisa dijelaskan mungkin Ustadz, tadi kan regulasi ya. Kan seperti Paytrend itu. Ya saya memahami lah, saya memahami kekhawatiran pemerintah dan cara berpikir pemerintah. Bahwa pemerintah ini kan harus secure ya. Dan harus menjaga masyarakat, terutama duit masyarakat. Kalau kita ceritanya adalah dana-dana investasi atau dana-dana deposit. Kan ketika orang masuk ke e-commerce kan orang deposit duit dan segala macamnya. Pertama saya memastikan bahwa duit ini tetap di tangan perbankan. Oke? Bukan di tangan saya, di tangan perbankan. Cuman kita memiliki platformnya. Kita memiliki kemudian sistem teknologinya. Kita memiliki kemudian sistem saluran komunikasi dan lain sebagainya. Nah disitulah kemudian alhamdulillah Allah ngasih saya orang-orang terbaik. Anak-anak muda yang soleh, insya Allah yang soleha. Dan juga pelanggan-pelanggan yang manis-manis gitu. Pelanggan-pelanggan Paytrend ini subhanallah. Sudah ada berapa sekarang pelanggan? 1,6 juta. 1,6 juta. 1,6 juta. Untuk dana kelola sebesar? Gini, saya nggak mau bilang angkanya, tapi silakan dihitung sendiri. Kita transaksi listrik aja 1 bulan 800.000. Listrik loh. Emak lu berapa bayar listrik sebulan? Aduh, 200.000 Ustaz. Ya, lu kalian aja 800.000 gitu. Itu belum termasuk pulsa, ya Telkomsel, Indosat, Excel dan lain sebagainya. Kemudian belum termasuk lagi PDAM, belum termasuk kemudian tiket kereta, tiket pesawat dan lain sebagainya. Tapi untuk regulasi sekarang sedang diproses ya Ustaz ya? Seluruh bagian saya sebagai pengaju itu udah selesai. Oh sudah selesai? Udah duluan. Kita lagi nunggu nasib nih. Oke. Kapan BI rencananya akan perhitungan sih harusnya mudah-mudahan di Oktober ini juga atau di November. Once ini jalan, insya Allah unstoppable dengan izin Allah. Besok jalan tol, ada sebelum naik jalan tol bayar aja dulu di rumah. Ya karena kita pakai aplikasi kan. Iya. Tapi semua pengguna Paytrend harus verified. Jadi harus pegang KTP gini, ya kemudian foto terus dikirim. Nah, sehingga lebih aman. Ya, misal nih di kartu lo nih masih ada 700 perak. Biasanya orang males tuh. Ada 700 perak kalau dikali jutaan pengguna udah berapa? Banyak. Jadi aman sebenarnya pakai Paytrend itu. Tapi saya memastikan bahwa bank nggak perlu takut kalau duitnya tetap di bank. Jadi dijaminkan soal kehati-hatiannya yang dikhawatirkan BI. Dan saya bilang sama pemirsa gitu ya, kalau saya sudah berani ngajuin izin, ya harusnya secara logika nggak mungkin nih kalau nggak benar. Gila kita kayak naruh kepala kita kalau nggak benar kan.